Halo teman-teman, selamat siang. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan praktikum dari karakteristik gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium ataupun perantara. Gelombang mekanik memiliki karakteristik yang tersendiri. Apa sajakah karakteristiknya? Marilah kita mulai praktikumnya sekarang. Refleksi atau pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan sangatlah sederhana. Sedotan atau pipet. Untuk yang kedua, wadah berisi 3/4 air. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan sedotan, kemudian masukkan air ke dalam sedotan. Kemudian angkat sedotan dan teteskan air sedotan ke dalam wadah hingga membentuk gelombang di atas permukaan air. Dapat disimpulkan bahwa 1. Gelombang dapat dipantulkan jika mengenai medium pantul atau penghalang. 2. Arah pantulan gelombang ditentukan oleh arah datangnya gelombang. 3. Gelombang dapat dipantulkan melalui medium yang keras atau padat. Dan apabila penghalang atau medium lunak, maka gelombang tidak akan dipantulkan melainkan akan diserap. Yang kedua, kita akan melakukan uji coba terhadap refraksi atau pembiasan gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gelas, sendok, dan air. Untuk langkah-langkahnya, untuk yang pertama, isi gelas dengan air. Untuk langkah yang kedua, masukkan sendok ke dalam air. Untuk yang ketiga, amatilah sendok dari berbagai arah, depan, samping, kanan, dan kiri, atau dari segala arah. Dapat disimpulkan bahwa saat merambat dalam suatu medium, sendok akan melewati rambatan lurus. Tetapi pada saat melewati dua medium yang berbeda, sendok tidak akan melewati lintasan atau rambatan yang lurus. Dengan demikian, peristiwa pembelokan sendok pada medium ini disebut pembiasaan. Untuk yang ketiga, kita akan melakukan uji coba terhadap difraksi atau pelenturan gelombang. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah wadah dengan air setengah. Air tidak boleh melebihi atau kurang dari setengah wadah. Yang kedua yaitu styrofoam membentuk seperti huruf U, di mana tengahnya akan kita gunakan untuk pelenturan gelombang. Yang ketiga yaitu pewarna makanan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu masukkan styrofoam yang telah dibentuk ke salah satu bagian wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, bentuklah gelombang di sisi yang sudah diberikan pewarna. Jadi sebelum itu dimasukkan pewarna dulu. Setelah dimasukkan pewarna makanan ke dalam satu sisi, maka perlu diaduk. Dapat disimpulkan bahwa jika celah semakin sempit, maka warna yang keluar akan semakin tampak. Apabila celahnya sempit, maka panjang celah sama dengan panjang gelombang. Gelombang yang berpusat pada satu arah akan menyebar ke segala arah. Untuk uji coba yang keempat yaitu interferensi atau dipadukan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sedotan, wadah berisi air. Langkah yang perlu dilakukan yaitu memasukkan air ke dalam sedotan dan pastikan air masuk ke dalam sedotan tanpa ada udara yang masuk. Kemudian teteskan air secara zigzag atau bergantian dan amatilah gelombang yang terbentuk. Kemudian bandingkanlah hasil yang telah dilakukan pertama kali. Kesimpulannya adalah pada tahap pertama terjadi interferensi konsumtif atau gelombang sefase yang akan mengalami perpaduan karena gelombang akan bertemu sehingga akan saling menguatkan. Pada tahap kedua terjadi interferensi destruktif atau gelombang tak sefase.
tidak mengalami perpaduan karena gelombang tidak bertemu dengan fase yang sama sehingga gelombang saling melemahkan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan hasil dari presentasi kami mengenai percobaan sederhana mengenai karakteristik gelombang mekanik.